Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bihi qala Allah ta'ala fi suratil buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud ila akhiris surah. Kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Ibris, masuk pada surat Al-Buruj. Kita tahu bahwa rata-rata surat di dalam juz amma ini diawali banyak dengan sumpah, termasuk juga yang akan kita kaji ini nanti diawali oleh sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memahami yang dijadikan sebagai objek sumpah itu pasti sesuatu yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Buruji makiyatun, utawi surat Al-Buruj iku makiyatun bangsa Makkah tumurune. Wahya hale utawi suratul Buruj iku isnatani loro wa isruna ran 20 apane ayatan ayate. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Was-samaa'i lan demi langit dzatil buruji kang anduweni pira-pira lingkaran gugusan bintang. Was-samaa'i demi langit, was-samaa'i demi langit dzatil buruji kang duweni pira-pira lingkaran utawa gugusan bintang. As-sama sesuatu yang di atas. Berarti kalau di sini artinya adalah langit. Dzatil buruj yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Buruj itu jamak daripada burjun. Ada kita mengenal burj khalifah, ada burj sa'ah. Di Dubai itu ada burj, sesuatu yang tinggi, yang menonjol, yang lebih tampak daripada yang lain. Contohnya Burjul Khalifah, yaitu menara yang ada di Dubai. Ada lagi Burjus Sa'ah, yang ada di Makkah, di tower Zam-Zam di atas sendiri itu ada tower clock, jam raksasa. Kalau di Malang ada istilah burju, bubur kacang hijau. Beda, bukan burj tapi bubur
Wal yaumi lan demi dina al mauudi kang den janjekake, maksude niki dina kiamat. Wa syahidin lan demi kang nyekseni, wa masyhudin lan demi kang den sekseni. Saksi tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga saksi, antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian semua itu saksi-saksi kebesaran Allah di muka bumi ini. Saksi yang menyaksikan tidak hanya mata tapi juga hati. Syahid itu artinya persaksian. Syahadah itu persaksian yang tidak hanya melalui mata panca indera tapi juga hati. Maka syahid itu sesungguhnya ada kesesuaian antara zahir dengan batin. Syahadah itu kan melihat. Syahid itu orang yang mati syahid, disaksikan ahli surganya oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau syahid di dalam persidangan itu berarti orang-orang yang harusnya antara lisan dengan hatinya itu harus sama, karena namanya syahid. Syahadah persaksian tidak hanya mata tapi juga hati. Tidak hanya melihat secara kasat mata tapi juga lihat hati, namanya syahadah. Karena ada pakai nadhoro, itu juga melihat. Mandor ini bahasa Arab, nama lain daripada alat melihat, namanya kacamata. Dua kaca di dalam bahasa Arab, dua mata. Ain namanya dua mata. Bagi yang lebih umum bahasa Arabnya kacamata namanya mandor itu nadhoro, pakai mata. Ada lagi namanya ro'a, juga melihat, tapi tidak hanya murni urusan mata tapi pakai otak, mikir. Maka di dalam bahasa Arab ro'yun itu artinya pendapat. Ingda ro'yi, menurut pendapatku. Maka di dalam kitab-kitab fikih biasanya juga memakai istilah ingda ro'yi Malik, berarti menurut pendapat Imam Malik. Wa inda ro'yi Imam Syafi'i, berarti menurut pendapat ro'yun, tidak hanya mata tapi juga otak. Kalau nadhor itu hanya urusannya dengan melihat. Kalau kaitannya syahadah persaksian itu antara mata dengan mata hati. Itu istilah-istilah yang dipakai di dalam bahasa Arab. Ada syahid, ada nazar, ada ro'a atau ro'yun. Maka ada istilah pamer di dalam bahasa Arab, namanya riya. Riya itu pelakunya muroi, orang yang ingin amalnya dilihat, namanya riya. Pingin amalnya dilihat. Orang yang kepingin amalnya didengar, bukan riya tapi sum'ah, pakai sami'ah. Ini istilah-istilah yang ada di dalam bahasa Arab. Sudah kita memakai bahasa wasyahidin, demi kang nyekseni, masyhudin lan demi kang den sekseni. Saksi tertinggi kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang disaksikan wa masyhudin selain Allah, seluruh makhluknya Allah lah. Kalau tingkatan yang lebih rendah, yang lain, kita ini bisa menjadi saksi bagi orang lain. Bahkan anggota tubuh kita akan menjadi saksi bagi anggota tubuh kita yang lain. Di dalam Al-Quran contohnya, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Berarti kaki-kakimu akan menjadi saksi bagi mulutmu, bagi matamu, bagi tanganmu. Anggota tubuh akan menjadi saksi bagi anggota tubuh yang lain ketika mulut ini dikunci, digembok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahidin wa masyhud. Kutila ashabul ukhdud, kutila dan pateni. Makna niki mboten murni dipateni, ai lu'ina, dilaknat, di kutuk sapa ashabul ukhdud, pira-pira wong kang duweni pira-pira juglangan, anari rupa geni dzatil waquti kang duweni umpan-umpane bumi, umpan-umpane geni. Idhum nalikane utawi ashabul ukhdud alaiha ing atase geni iku kuudun pira-pira lungguh. Kok ada itu duduk, tapi sifatnya lebih umum. Kuud ada, jalasa juga duduk, tapi sifatnya khusus dan sebentar. Maka ada namanya majelis taklim, tempat lungguh gawe ngaji, dan sifatnya sebentar, tidak lama. Kalau kuud itu lama. Ini perbedaan kok ada dengan jalasa. Wahum hale utawi ashabul ukhdud alama ing atase barang yaf'aluna kang padha agawe sapa ashab bil mukminin kelawan wong mukmin kabeh iku syuhudun, pira-pira syuhud lagi tadi, nyekseni mata juga hati. Dah. Para Bapak Ibu hadirin, kita ini ada 22 ayat yang sebenarnya ini kan pertemuan untuk tahun ini terakhir. Idealnya ini harus selesai. Tapi kalau selesai ya sekedar baca. Gimana enaknya? Kalem-kalem mawon nggih. Udah. Tadi dari sisi bahasa semacam itu. Sudah sampai pada wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamulan orang nyiksa, nakomun, adabun. Apa perbedaannya? Ada nakom, nikom, nikmah. Kita dengar kan ada ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah, bukan ni'mah. Karena al-aksu minan nikmah wan ni'mah. Kebalikan daripada nikmah adalah ni'mah. Ada yang pakai ain, ada yang pakai qaf. Itu berkebalikan. Kalau nikmah itu enak, nikmah itu tidak enak. Nikmat itu nikmat, nikmah itu siksa. Qaf dengan ain. Wa mana komulan orang nyiksa sapa ashab minhum setengah sangking mukminin, minhum ing setengah sangking mukminin illa ayyuminu angin yakti podo iman sapa mukminin billahi kelawan Allah al-aziz kang aziz, izun mulya, menang, al-hamid kang maha pinuji, al-aziz al-hamid. Tidaklah orang-orang itu disiksa lalu kemudian akhirnya murtad, tidak. Dengan keimanan mereka justru akan menjadikan banyak orang beriman. Tidak hanya mereka itu ditakut-takuti dengan siksa, akhirnya membuat mereka takut, tapi justru menjadi lebih kuat iman mereka. Kenapa? Karena mereka sudah meyakini billahil azizil hamid. Al-aziz itu artinya zat yang maha. Al-hamid juga zat yang maha. Izun itu artinya kemuliaan. Mulya tanpa bolo, menang tanpa apa sih, Mas? Jadi sifatnya Allah itu mulia bukan karena dimuliakan.
Ancen wis mulya jenenge izun atau izzatun. Izul Islam berarti Islam itu mulia bukan karena dimuliakan. Jadi umpama ana pelaku Islam mengolok-olok memperburuk citra Islam, tetap hakikatnya Islam itu ya'lu wala yu'la alaihi. Ancen gawane wis mulya, namanya Hamid, aziz, mulia. Kita ini kan tidak, manusia itu dianggap mulia seringkali karena dikondisikan biar mulia. Ada satu kontes di TV biar kelihatan viral, rame, akhirnya nyewa pendukung, dibayar biar kelihatan rame. Itu bukan. Kalau Allah itu memang bawaan, itu asli, maka pakai bahasa azizun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulullah juga itu azizun, diuelek-elek ya pancet aziz. Gak usah dipuji ya pancet terpuji, dipuji pun ya pancet terpuji, namanya asli. Lah kita ini harusnya juga belajar seperti itu. Hamid itu memuji atau dipuji atau terpuji. Hamidun ini bisa memakai fa'il atau maf'ul, bisa dipuji, bisa memuji. Maka Allah itu sifatnya ya suka memuji, ya suka dipuji. Itu namanya hamid. Sama seperti orang kalau sudah punya jiwa mawaddah wadud. Wadud itu orangnya, wadud itu artinya dia memang penyayang, bukan pencinta, tapi penyayang. Orang ini diapii ya pancet sayang, gak diapii pun ya pancet sayang. Maka tanda cinta itu salah satunya adalah ketika orang yang dia cintai memberi sesuatu, titik iku wis ketok akeh, apalagi banyak. Tanda cinta seorang istri kepada suami adalah ketika sedikit saja sudah dianggap banyak. Apa maneh itu mawaddah namanya, bukan hanya sakinah, mawaddah, rahmah, bukan hanya mahabbah, bukan hanya sakinah, bukan hanya rahmah, tapi ada wadud, mawaddah. Dadi lek diwai wis mas kaken, wis kaken, iku jenenge tondo cinta. Gitu kan biasane. Orang wasno kurangi tapi sing diwasno luwihe. Maka kita di hadapan Allah juga sama. Idealnya kalau kita ini pingin menjadi kekasih Allah, Allah jadi kekasih kita, maka bahasa kita bukan bahasa kurang. Bahasa kita adalah bahasa selalu lebih. Karena sing ngewehi kekasih, sampun Gusti cekap, sampun Gusti, sampun kaken niki kaken. Nah itu. Dengan semacam itu justru akan menambah. Jadi jenengan duwe bojo, kok nguasnone kurange tok lak tambah dimediti. Tapi lek kae diwehi wis moh-moh, sing wedok sing lanang iki tambah penasaran. Wis mas cocok mas, wis cukup iki ae mas. Sing lanang tambah jenengan coba gak percaya. Lak ora diwehi temen. Ora diwehi temenan. Oh kesenengan wong lanang lek di ngono. Wis mas wang wingi wis, mambengi wis, saiki wis, engko diwehi maneh. Aja wis cukup. Momo dibalik-balekno. Wo lek wong lanang apik, lek apik lho, tambah diwehi. Lek Gusti Allah lak apian. Gusti Allah. Sudah. Para Bapak Ibu hadirin, dari surat Al-Buruj ini yang pertama yang akan kita lihat dulu dari sisi munasabatul ayah bil ayah, kesesuaian antara ayat surat kemarin dengan sekarang. Kemarin surat apa? Kemarin surat Al-Insyiqaq. Ta'alluqus surah bima qablaha min wujuhin salasah.
minimal ada 3 hubungan antara surat kemarin dengan ini. Yang pertama at-tasyabuh fil iftitah bidzikris sama. Yang pertama sama-sama diawali dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kaitannya dengan sama-sama bercerita tentang wa'dul mukminin wa wa'idul kafirin. Janji Allah kepada orang-orang mukmin, siksa Allah kepada orang-orang kafir. Kemudian cobaan di dunia, cobaan orang mukmin, siksaan orang mukmin, nikmat orang kafir. Ini dunia sijnul mukmin. Itu ke apa, tasyabuh, bukan tasyabuh, ta'alluq, ada hubungan antara surat kemarin dengan yang sekarang. Minimal ada 3 itu. Selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang di dalam surat Al-Buruj ini ada sabab nuzulnya. Kita tadi sudah di ayat keberapa tadi? Wasama idzatul buruj wal yaumil ma'ud wasyahidin qutila ashabul ukhdud ailu ina ashabul ukhdudin naril wadzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Ini bercerita tentang apa? Sababun nuzuli hadhihi surah allati taduru ala qissati ashabil ukhdud. Ini bercerita tentang ashabul ukhdud. Cerita ini saya ambil dari satu tafsir namanya Tafsir Munir. Tafsir Munir ini pengarangnya adalah Syekh Wahbah Zuhaili berdasarkan satu hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, kemudian Sunan Ahmad, Sunan An-Nasai. Ringkasnya gini, anna ahada mulukil kufar wa huwa dzunwas al-yahud wasmuhu Zur'ah bin Tubban As'ad al-Khumairi. Suatu ketika ada seorang raja dari raja-raja orang kafir namanya Dzunwas. Dzunwas ini Yahudi. Dzunwas ini Yahudi. Asli namanya adalah Zur'ah bin Tubban Asad Al-Khimyari. Orang Khimyar karena Khimyar itu di Yaman. Balaghahu anna ba'dha ra'yatihi amana bidinin Nasraniyah. Ini terjadi kurang lebih 530-an tahun pasca lahirnya Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi 500-an tahun, 5 abad setelah kelahiran Nabi Isa, berarti 530-an tahun Masehi, itu di sebuah daerah namanya Najran. Najran itu Saudi Arabia Selatan, yang kalau orang Yaman pingin ke Mekah atau Madinah umroh atau haji pakai darat 19 jam, itu melewati daerah namanya Najran. Sampai sekarang masih ada Najran itu. Najran inilah yang menjadi titik awal ceritanya Ashabul Ukhdud, yang menjadi sebab-sebab turunnya surat Al-Buruj ini. Ada seorang raja namanya Tubban Asad, Dzunwas. Dzunwas ini seorang yang raja yang beragama Yahudi. Tiba-tiba di kalangan rakyatnya itu ramai banyak orang yang masuk agama Nasrani, kawan daripada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa 500 tahun berlalu itu kan diawali ada ceritanya namanya Ashabul Kahfi. Itu 200-300 tahun setelah meninggalnya Isa. Kemudian diruntut ke belakang lagi, setelah itu ada namanya Ashabul Ukhdud ini. Ini juga sisa-sisa daripada orang-orang yang beriman memakai agama tauhid yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salam qabla tahrif, sebelum ada tahrif, sebelum ada ngerubah ajaran-ajaran kitab Injilnya itu. Kemudian satu desa di Najran ini puluhan ribu orang masuk Nasrani semua. Namanya Dzunwas ini
marah karena rakyatnya tidak ikut agama Yahudi tapi justru ikut agama Nasrani, agama tauhid. Maka akhirnya namanya Dzunnuwas ini memerintahkan bala tentaranya untuk bikin ukhdud, parit. Lah, parit ini kan ada dua. Kalau di dalam bahasa Rasulullah ada namanya perang Khandaq, itu juga juglangan. Khandaq itu juglangan. Ukhdud itu juga juglangan. Bedanya kalau ukhdud ini pawon. Jenenge pawon. Wong biyen lek gawe pawon lah ngerong dikasih apa ya sudah selesai. Bedanya sama-sama parit. Kalau Khandaq itu dipakai untuk strategi perang di zaman Rasulullah, namanya perang Khandaq, atau ada perang Ahzab multinasional. Kalau ini ukhdud itu juga sama-sama parit tapi ada apinya, jenenge pawonan. Lah, di zaman itu akhirnya pasukannya Dzunnuwas ini diperintahkan untuk bikin parit yang panjang. Wakilah dalam satu riwayat bahkan sampai 4 kilo apa berapa itu, berkilo-kilo. Dan jumlah yang meninggal orang-orang satu kampung Najran itu wakilah sampai 20.000 orang, bahkan bisa ratusan ribu orang katanya, ribuan intinya, banyak sekali. Kenapa mereka itu sampai dibakar di tungku tanah itu? Karena namanya Dzunnuwas ini ditantang oleh yang ngajak. Karena sebelum itu ada seorang pemuda ini belajar, diperintah untuk belajar jadi pendeta. Seorang pemuda terpelajar diperintah untuk belajar menjadi pendeta. Akhirnya dari rumah ke pondoknya ini pulang pergi tiap hari, pagi sore pulang. Di tengah jalan ini ada sebuah rumah yang di situ ternyata seseorang yang sudah paham soal Injil, yang ketika itu belum tahrif, sehingga akhirnya imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah perjalanan itu sambil belajar sihir, sambil belajar santet, itu belajar ngaji barang, mondo. Akhir suatu saat dia lebih condong seneng memilih tauhid. Dan dia sakti, diberi sakti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak karomah. Maka melalui karomahnya itu dia mampu banyak menyembuhkan banyak orang, mulai dari orang lepra waras, orang buta bisa sembuh, orang lumpuh bisa, segala macam penyakit bisa dia sembuhkan, sehingga orang akhirnya berbondong-bondong ikut agamanya ini. Maka Tuban Asad ini Dzunnuwas ini akhirnya marah, dicari orang ini, dan pengikut-pengikutnya dibikinkan parit, mulai dari anak bayi, remaja, pemuda, tua, semuanya ditaruh di pinggir parit semuanya. Ditanya, kamu masih mau kembali ke agama Yahudimu atau tetap agamamu yang Nasrani? Tetap. Dicemplungno, sampai puluhan ribu orang dimasukkan ke dalam ukhdud. Lah, anehnya lagi, wahum yaf'aluna, wahum yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Justru ini menjadi tontonan. Nah itu, justru ini menjadi hiburan bagi Dzunnuwas dengan pasukannya itu. Anehnya dulu ya seperti itu. Sama seperti panjenengan dengar ada namanya istilah gladiator. Tahu ya? Ono film gladiator. Gladiator itu hiburan yang isinya adalah paten-patenan. Kudu ono sing mati. Semakin ada yang mati semakin gembira, berarti berhasil. Zaman biyen sama. Semakin ini orang nyemplung apa meneh ibu pas nggendong anake bayi marung dicemplungno, iku tambah seneng atine. Ini gaya-gaya orang dulu, dan ini kita wajib percaya karena yang berbicara ini adalah
Quran yang pasti, sifatnya pasti. Sebab nuzulnya ayat ini turunnya ya karena ada cerita itu. Gaya-gaya seperti ini terjadi, bahkan sampai di dalam satu muqaddimah Ibn Khaldun itu innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Di dalam kitab muqaddimah itu loh, para pemimpin itu karakternya ketika masuk sebuah wilayah afsaduha, mengobrak-abrik. Pingin agar eksistensi dia yang lebih tampak dominan daripada orang lain. Lah, roto-roto rojo, pemimpin siapapun termasuk juga presiden, pemimpin itu pingin menonjolkan eksistensi dia. Paham mboten ngeten niki? Contoh, saya sebagai seorang pemimpin, maka saya harus obsesi saya, visi misi saya, cita-cita saya harus tampak. Mau kok nggak salah, jadi guru jenengan ini, begitu ganti menteri ganti kurikulum karena pingin menunjukkan eksistensi dia. Lah aku lek gak ngene lak gak kerja. Lak manut karo. Maka Ibn Khaldun juga gitu di dalam kitabnya Ibn Khaldun itu Muqaddimah itu kitab apa itu? Kitab sosiologi, antropologi, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sudah eksistensi dia yang kepingin dia tonjolkan. Lah, hikmah daripada adanya peristiwa Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud yang bahan bakarnya itu manusia. An-nari dzatil waqud itu waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin itu artinya bahan bakarnya manusia. Menungso iku lek diobong ana gase. Tambah cepet moro. Tambah cepet moro. Ketika terjadi peristiwa ini bukan justru menjadikan agama tauhid itu habis, akan tetapi hikmahnya di belakang itu ribuan orang ikrar syahadah masuk Islam. Ini hikmah di mana-mana dan itu menjadi rahasia sunnahnya Allah Subhanahu wa taala bahwa al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Ini yang disebut di dalam bahasa kita itu apa istilahnya arek saiki, blessing from this case. Keberkahan. Nah, hikmah itu kan berkah. Keberkahan. Blessing itu jadi justru bukan senengnya bukan, tapi berkah di balik peristiwa. Contoh peristiwa di Amerika itu WTC ya 999 itu loh, September itu loh, itu bukan justru membuat Islam ini hancur terpuruk, tapi coba sekarang Eropa, Amerika dipenuhi dengan orang-orang Islam. Dulu kalau panjenengan tahu peristiwa Bosnia, Serbia, Herzegovina, ngerti yo? Masoke karo gorong lahir. Itu kan genosida. Apa mateni sing penting Islam. Wah, iki ya dadi kan baru kemarin tahun 90 berapa itu. Sing rumangsa ngerti berarti saiki wis rada tuwek. Nah, wis rada tuwek. Bosnia kan baru kemarin. Berapa juta manusia Islam di Bosnia itu di bumi hanguskan, bahkan sampai dadi tontonan seneng sambil mabuk-mabuk, arek cilik mbek ibuke ditembaki digawe tulinan gitu kan, itu namanya genosid. Di antara mereka orang-orang Bosnia ini akhirnya banyak yang pindah lari ke Eropa. Ono sing nang Prancis, Spanyol, Portugal, kemudian Belanda, kemudian Perancis, banyak di mana-mana. Lah, sekarang coba jenengan lihat. Banyak negara-negara justru di situ banyak komunitas
Itu rahasianya. Tapi jangan diartikan ya apa caranya Islam berkembang? Ya akeh sing dipateni, bukan. Itu hikmah dibalik namanya blessing tadi. Maka Allah itu maha berkah itu tabaraka wa ta'ala itu kan itu. Ala lahul khalqu wal amru. Ya apa Mas Saiful? Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu ahsanul khaliqin itu lek dipasang iku dadi jimat. Jenengan lihat omah-omah lawas ndek dhuwure lawange. Pasti ada banyak tulisan, lek gak duwe golek ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu ahsanul barokah, yakin. Ini ada rahasianya. Ada rahasianya. Itu. Ini yang berkaitan dengan sabab nuzul daripada surat Al-Burud yang sampai ayat ke-7 tadi.